sore, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan advisor yang udah join di webinar sore hari ini ya. Oke, hari ini kita akan mendapatkan update market nih dari Bu Sylvie Irwansa ya dari BNP Paribas Asset Management. Halo Bu Sylvie. Wah, masih ke-mute ya? Ini. Halo, Manuel. Halo. Ya, Halo. oke. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Baik. Manuel gimana? Baik ya. Baik-baik juga. Oke. Ya udah, mungkin sebelum kita ke Bu Sylvie untuk kasih kita update ya, baik dari sisi market ya, temanya tomorrow ya. Jadi, nah ini menarik nih. Judulnya nanti Kenapa? akan dijelasin sama Sylvie nih. Kenapa? Judulnya kok dipilih tomorrow ya. Oke, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Saya akan kembali memperkenalkan Moduit ya kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk refresh juga. Oke, oke. Oke. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, saya sedikit kembali mengenalkan Moduit ya. Di sini saya Manuel Adi Purwanto sebagai investment connoisseur dari Moduit yang akan membantu menjadi moderator juga di acara sore hari ini. Nah, untuk Bapak Ibu sendiri yang mungkin belum mengenal Moduit, Moduit adalah platform digital wealth management banking ya, di mana Moduit ini mempunyai visi ya untuk semua orang itu deserve to be wealthy ya, semua orang bisa mempunyai kekayaan tapi dengan cara yang relatif lebih mudah ya, karena dengan era sekarang, dengan era teknologi, kita bisa dengan lebih mudah lagi untuk bertransaksi secara digital ya dimanapun kita berada. Tentunya kita mendigitalisasi semua produk-produk wealth management yang ada di market ya. Itu konsepnya. Nah, kita sendiri mempunyai 3 lisensi dasar, yaitu APERT, agen perantara efek reksadana, kemudian penasehat investasi untuk memberikan nasihat investasi kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga lisensi sebagai APPE, yaitu izin untuk bisa memasarkan produk-produk obligasi ya sebagai agen pemasarnya. Nah, kita sendiri juga mempunyai izin dari Kominfo juga untuk penggunaan aplikasi Moduit ya. Jadi kita memiliki aplikasi untuk Bapak Ibu juga. Nah, secara perkembangannya tentu kita melengkapi dengan proteksi, yaitu data security, karena itu penting sekali, terutama di digital industry. Nah, kita juga tentunya akan terus melengkapi produk-produk finansial yang ada di market ya, baik yang sudah ada saat ini yaitu reksadana, dan juga ada obligasi, baik itu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi, itu juga bisa kami pasarkan. Nah, kedepannya kita akan terus melengkapi dengan produk-produk yang lainnya, dan kita juga mengembangkan fitur namanya Robo Advisory ya. Jadi kita punya sistem. Nah, untuk milestone sendiri, Moduit sudah mendapatkan lisensi APERT sejak 2018 dan terus berkembang hingga saat ini. Ya, di tahun 2021 itu mendapatkan lisensi yang tadi saya juga sudah sampaikan. Nah, untuk founder kami ada Pak Charles Yap sebagai co-founder, yaitu yang spesialis lah di bidang teknologi ya, yang memang memiliki background kurang lebih 19 tahun di bidang teknologi. Ya, kemudian ada Pak Jeffrey Lumanto sebagai founder atau CEO, ya ini sebagai mastermind ya, atau yang memang mempunyai pengalaman yang cukup lama di industri wealth management kurang lebih 16 tahun. Ya, jadi sangat mengetahui bagaimana kondisi di lapangan ya, baik itu dari sisi produk dan standarnya juga cukup tinggi ya, baik dari sisi Moduit menyeleksi suatu produk untuk bisa kami pasarkan, itu juga kita memiliki standar yang cukup tinggi. Nah, kemudian dari sisi marketing kami ada Pak Stefanus Utomo ya, yang memegang sebagai CMO-nya. Oke, itu dari sisi background untuk founder. Dan untuk investor kami, ini pendanaan yang terbaru ya. Jadi Moduit baru saja mendapatkan pendanaan juga dari grup Jarum ya, melalui PT Alto Network Indonesia. Jadi salah satu anak usaha dari grupnya Jarum. Kemudian satu lagi yang besar yaitu investor dari konsorsium Singapura ya, namanya adalah Reciprocus Moduit Holding.
ya. Ini dari Singapore Based. Nah, ini kurang lebih, jadi dengan harapan ini semoga bisa meningkatkan kepercayaan Bapak Ibu sekalian juga untuk terus berinvestasi melalui Moduit ya. Oke, ya ini tadi sudah saya sebutkan ya, untuk dari sisi produk kita sangat selektif ya. Hingga saat ini yang sudah lolos kurasi kami yang sudah bisa terdaftar yaitu 17 aset manager dan 1 sekuritas ya. Hingga saat ini dengan kurang lebih ada 84 produk. Nah, di modul sendiri kita menerapkan namanya prime model pada saat proses seleksi produk, baik dari sisi performance-nya, risikonya, dari sisi dana kelolaan, tim manajemen yang mengelolanya juga, dan dari sisi biaya yang timbul dari pengelolaan, yaitu namanya expense ratio. Ini spesifik untuk produk-produk seperti reksadana. Dan tentunya salah satu partner yang juga sudah berada di platform kami yaitu BNP Paribas Asset Management yang akan membawakan update market untuk hari ini. Oke, untuk proses sendiri ya, jadi Bapak Ibu kalau di Moduit itu tidak perlu memiliki rekening bank yang harus dibuat khusus untuk Moduit, tidak perlu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi reksadana menggunakan rekening Bapak Ibu masing-masing ya, selama namanya sama dengan akun di Moduit. Jadi yang perlu dilakukan hanya membuka akun Moduitnya saja, kemudian dari akun Moduit tersebut tinggal melakukan transaksi yang juga bisa dibantu oleh rekan-rekan advisor yang jika Bapak Ibu di sini yang ada yang diundang oleh rekan-rekan advisor. Nah, tetapi pada prinsipnya uang yang Bapak Ibu transfer itu adalah langsung ke rekening bank custodian atau bank penyimpanannya ya. Jadi tidak melalui Moduit, jadi bisa dibilang sangat aman ya, karena Moduit tidak melakukan penyimpanan uang atau dana dari Bapak Ibu sekalian, investasi dilakukan langsung ke rekening reksadana masing-masing yang dikelola oleh bank custodian dan diawasi oleh OJK dan KSI ya sebagai depository efeknya. Oke, itu kira-kira cara kerjanya. Nah, tentunya dalam aktivitas sehari-hari kami juga berpartner dengan experience Moduit Advisor yang mungkin juga di sini ada yang mengundang Bapak Ibu. Nah, untuk kita melengkapi advisor ataupun untuk melengkapi informasi Bapak Ibu sekalian, kita membuat namanya daily update market yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menambah wawasan informasi mengenai kondisi market secara harian ya, baik itu perkembangan pasar atau mungkin berita-berita yang sedang berkembang ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu dapatkan dari rekan-rekan advisor ya. Nanti ini kita kirimkan ke advisor kami dan Bapak Ibu bisa request ke advisor untuk bisa dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian untuk secara bulanan kita melakukan namanya webinar ya, seperti acara kita hari ini Looking into Tomorrow's Tomorrow ya. Selain itu juga kita memberikan market update secara internal kepada advisor kami secara periodik ya dalam 1 bulan. Oke, jadi itu kira-kira yang kita lakukan. Nah, untuk kantor office atau kantor kami ada di Satrio Tower Kuningan di Jakarta ya. Ini head office kami dan kami juga memiliki 1 kantor IT di Bandung ya di daerah Pascal Hyper Square. Ya. Oke, untuk website kami ada di www.moduit.id dan jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan sewaktu-waktu tentang penggunaan sistem Moduit dan sebagainya bisa kontak ke helpdesk kami ya di 081 260 70 2900. Oke, itu saja sedikit perkenalan dari Moduit dan kalau nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan juga di kolom Q&A ya yang akan kita coba bantu jawab di akhir sesi. Oke, mungkin itu saja. Saya langsung berikan waktu berikutnya kepada Bu Sylvie untuk memulai pemaparan market update, terutama mengenai looking into tomorrow's tomorrow. Ya, silakan Sylvie. Ya, terima kasih Manuel. Selamat sore Bapak dan Ibu. Saya juga berucapkan terima kasih untuk Manuel dan segenap rekan-rekan di Moduit, memang merupakan partner setia juga dari BNP Paribas Asset Management. Saya seperti yang dikemukakan oleh Manuel, saya Sylvie, saya bertindak sebagai Client Relationship Manager PT BNP Paribas Asset Management. BNP sendiri sebenarnya sudah agak lama ya berpartner dengan Moduit ya, gitu. Jadi mungkin dari awal berdirinya Moduit kita memang sudah partnership dengan Moduit dan we are quite happy terhadap jalinan kerjasama yang kita lakukan. Nah, pada
Pada kesempatan sore kali ini, mungkin karena ini juga sudah mau year end gitu ya, dan terus kita mungkin sebagai investor juga rada-rada bingung ya, mau invest di sektor seperti apa nih di tahun 2022 gitu. Nah, nanti lebih detailnya saya akan share screen gitu mengenai market update sedikit aja mengenai global dan domestik dan investasi apa yang kira-kira bisa suitable atau bisa cocok untuk Bapak dan Ibu nasabah Modulin. Mungkin saya izin share screen sebentar. Ini apakah sudah terlihat, Manuel? Sudah, ya, jelas. Ya. Jadi Bapak dan Ibu tadi sesuai pertanyaan Manuel ya, ini apa sih artinya looking into tomorrow? Sebenarnya itu artinya menatap hari esok. Jadi ceritanya di tahun 2022 kita mau seperti apa sih gitu. Karena kalau kita ngelihat tahun 2020 itu kan berlalu begitu saja ya Bapak dan Ibu karena COVID. Terus pada saat akhir 2020, pada saat di awal kita 2021, kita punya harapan besar nih. Kenapa? Karena pada saat itu tuh vaksin siap dikirim. Lalu juga kalau kita lihat ekonomi juga bisa dibilang kalau vaksinnya ada, kita berharapnya ekonominya bangkit. Intinya harapan akan dunia tuh jadi lebih baik lah di tahun 2021 ini. Tapi ternyata kalau kita implikasikan ke pasar modal gitu ya, tempat kita berinvestasi, itu malah lebih banyak terjadi ketidakpastian. Ya oke, year to date itu kita positif, tapi selama dari bulan Januari sampai kita berdiri sekarang itu banyak sekali uncertainty atau banyak sekali volatility. Maka dari cuman memang pasar sahamnya itu mencatat naik atau tetap positif. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana dengan 2022 dan challenges apa aja sih yang mungkin akan dihadapi oleh investor? Jadi kurang lebih 30 menit saya akan share apa aja katalis-katalis yang kita should be looking nih untuk hari esok, dan strategi investasi apa yang memang mungkin cocok ya untuk tahun 2022. Yang pertama mungkin kalau kita lihat untuk sebagai summary di awal, apa aja sih mungkin yang memang terjadi di 2021 dan akan kembali terjadi di 2022. Yang pertama memang masih seputar COVID, Bapak dan Ibu, di mana secara kalau kita melihat secara angka, itu number of infection itu sudah sekitar 246 juta secara global. Ya walaupun kita percaya memang penetrasi vaksin ini memang semakin banyak, tapi varian Omicron ini bisa menjadi kita bisa katakan adalah wild card karena memang masih baru. Jadi kayak data-data itu tuh sebenarnya belum bisa secara pasti dikatakan apakah memang lebih berbahaya atau apakah vaksin yang ada sekarang ini dapat menanggulangi si varian baru si Omicron ini gitu. Lalu yang kedua mungkin dari sisi resiko inflasi di US. Gitu ya, memang ini sudah terdengar dari awal tahun, lebih tepatnya itu sejak Februari 2021. Nah, saat ini semua indikator inflasi di Amerika ya yang jadi yang jadi guidance ya bahasanya ya. Itu produsen, konsumen, juga dari sisi expense itu memang naik signifikan. Nah, mungkin pertanyaannya apakah memang lebih didorong oleh supply issue karena kan masih banyak juga negara yang memang masih tutup borders ya, atau karena memang permintaannya atau konsumsinya itu naik gitu. Nah, ini memang masih menjadi perdebatan ya. Jadi apakah memang karena supply-nya ataukah memang karena ekonominya sebegitu baiknya sehingga demand-nya itu terus ada gitu. Namun memang kalau kita lihat Fed atau Bank Sentral Amerika saat ini memang lebih beralih ya. Jadi fokusnya itu udah bukan lagi pertumbuhan ekonomi, tapi fokusnya itu adalah supaya inflasinya itu turun. Gitu. Jadi itu mungkin yang akan jadi cerita juga, masih akan menjadi cerita di tahun 2022 nanti akan ada di slide berikutnya. Yang ketiga mungkin kita punya isu perlambatan ekonomi China. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan memang mungkin sekarang isunya China ini bukan lagi udah evergrande. Oke, sektor propertinya itu memang terus turun gitu ya, tapi mungkin hal paling besar atau utamanya adalah perlambatan ekonomi China itu sendiri. Jadi memang resiko di sekitar prospek pertumbuhan China itu cukup marak ya. Contohnya kayak kebijakan zero COVID policy, di mana memang China ini belum membuka ekonominya seperti contohnya tourism atau business travel itu masih ditutup. Lalu juga travel bans itu antar negara juga memang masih terjadi ya.
Lalu juga kita melihat kalau di China ini ada yang namanya pengetatan peraturan ya Bapak Ibu ya pada sektor teknologi, properti, dan itu malah sebenarnya sejak tahun lalu gitu. Nah, ini menambah tekanan pada pertumbuhan ekonomi China gitu ya. Nah, namun kalau kita lihat memang intervensi atau pengetatan peraturan pada sektor ekonomi ini sebenarnya wajar Bapak Ibu dalam landscape ekonominya China. Ya mungkin karena China negaranya itu sifatnya komunis, sebenarnya dia bisa dengan gampangnya dia intervensi and then lalu dia lepas gitu. Jadi memang ini bukan barang baru ya untuk landscape ekonominya China. Nah, maka dari itu karena ini bukan barang baru, kita melihat apakah yang sekarang terjadi ini bisa menyajikan opportunity atau kesempatan untuk investor mulai piling up atau berinvestasi di China untuk yang lebih longer term atau jangka panjang. Seperti itu. Lalu terakhir kalau kita lihat memang tentang Indonesia. Indonesia sendiri kita melihat bahkan kami berasa ini memang lebih bagus dibanding mungkin bisa dibilang secara aura atau secara kondisi ini akan lebih baik di tahun 2022, baik itu Indonesianya sendiri atau maupun dibandingkan dengan negara lain gitu. Jadi memang kami melihat perbaikan makroekonomi Indonesia ini memberikan posisi yang lebih baik bagi terutama kestabilan rupiah ya. Karena itu memang kunci dari ekonomi, kunci dari pasar modal gitu. Terutama kalau kita lihat saat ini Fed atau Bank Sentral Amerika ini kan akan mengubah arah kebijakan ekonominya. Nah, ini di sini adalah kalau kita punya makro yang memang strong atau kuat, ini sangat-sangat berperan penting. Ditambah juga kalau kita lihat harga komoditi ini memang menguat ya, sehingga kita percaya dan juga dengan percepatan vaksin, kita percaya foreign inflow atau asing itu akan terus masuk dan terus support indeks harga saham gabungan di tahun 2022. Begitu. Jadi kalau untuk secara landscape baik global maupun domestik, kita merasa di tahun 2022 ini kalau kita harus aplikasikan untuk ke investasi mana sih gitu ya. Mungkin kita bisa kami di BNP Paribas ini dapat memberikan solusi ya untuk Bapak dan Ibu, di mana kita memiliki beberapa reksadana yang mungkin nanti saya akan jelaskan di belakang bahwa dapat dikombinasikan nih untuk menyongsong tahun 2022. Contohnya BNP Paribas Serika Hati, lalu juga BNP Paribas Pesona untuk rupiah, dan untuk USD portofolio Bapak dan Ibu bisa masuk ke BNP Paribas Cakra dan juga ambil momentum melalui BNP Paribas Greater China. Seperti itu. Nah, mungkin kita masuk sedikit ke ini ya, slide selanjutnya mengenai lebih deep mengenai bagaimana sih 2022 ini sebenarnya gitu secara lebih detail. Jadi kalau kita lihat 2020 itu sebenarnya pasti momen buruk itu udah lewat gitu. Jadi kalau kita ngelihat tahun 2021 ini hampir semua negara ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi ini positif Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya dibilang 2021 jelek ya memang secara ekonomi pun karena dari low base juga ya atau karena dari negatif atau dari kontraksi. Makanya kita bisa bilang 2021 ini mencatatkan pemulihan yang cukup on track atau pertumbuhannya lebih kuat lah di 2021. Dan juga di 2022. Walau kalau kita lihat sedikit melambat di beberapa negara. Jadi secara global ekonomi ini diasumsikan ini akan bertumbuh 5,6% di 2021 dan akan melambat ke 4,3% di 2022. Tapi dari kesemuanya, ini Indonesia ini kita terlihat pulihnya tuh lebih baik. Karena apa ya? Mungkin karena memang penanganan COVID kita lihat dari semester 2 ini memang cukup oke ya. Lalu vaksin juga sangat-sangat lebih cepat sejak kuartal 3 2021. Jadi untuk 2021 Indonesia ini dapat mengalahkan sebagian besar peers negara-negara lain ya. Kalau yang di sini global, China, US, Eropa, Jepang gitu ya, dengan asumsi pertumbuhan ya dari IMF itu di 5,9%. Sehingga kita melihatnya ini semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang saat ini sedang mengalami siklus awal pemulihan ekonomi. Jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan negara maju itu sedang dalam peak-nya di 2021, Indonesia ini baru di awal. Nah ini memang yang bisa menjadikan katalis positif untuk Indonesia. Tapi memang kalau kita lihat si varian Omicron ini menyajikan resiko tersendiri. Jadi memang saat ini belum ada yang bisa memastikan
apakah varian ini sangat mudah tersebar dan vaksin yang sekarang belum bisa mengatasinya. Jadi belum ada yang tahu, karena memang data tentang Omicron ini cukup langka, Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan ada dua kunci ya, yaitu satu, apakah memang lebih cepat penularannya? Kalau kata report awal kan memang lebih cepat ya, 4,2 kali gitu. Tapi apakah benar lebih cepat? Seperti itu. Lalu yang kedua lebih related ke ekonominya atau lebih berhubungan ke ekonomi. Seberapa ampuh sih vaksin yang ada saat ini? Baik bagi semuanya ataupun bahkan bagi yang udah punya antibodi atau penyintas COVID misalnya. Jadi kalau kita lihat beberapa riset, dampaknya ini memang bisa dibilang cukup sulit, ya kan? Sulitnya itu kenapa? Sulitnya karena memang mutasinya ini lebih cepat, istilah penularan lebih cepat. Tapi bukan seperti yang terjadi pada varian Delta. Jadi intinya lebih cepat menyebar dan memang vaksin yang ada sekarang itu harus ditingkatkan kembali efektivitasnya. Tapi efek pada tingkat keparahan penyakit dinilai itu lebih mild gitu. Atau lebih rendah ya dibanding varian Delta. Sehingga kalau kita aplikasikan ke ekonomi, ini dengan beberapa negara yang juga memang membatasi ya, seperti China, Hong Kong, Taiwan, itu memang masih tutup borders gitu ya. Kita melihat akan lebih slow di akhir tahun gitu. Jadi sedikit lebih slow, tapi ini bukan disaster atau bukan yang sesuatu yang seperti varian Delta, cuman memang lebih sedikit bisa menjadi resiko tersendiri ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa perkembangan vaksin sendiri, ini sebenarnya sudah cukup lebih tanggap ya Bapak dan Ibu ya. Lebih tanggap dalam artian beberapa produsen vaksin ini juga punya plans untuk mengeluarkan booster, lalu vaksin yang lebih ditingkatkan di awal 2022 gitu. Jadi kita ngelihatnya even treatment antibody pun juga memang sudah disiapkan. Gitu. Jadi ini memang relatednya ini sangat positif untuk ekonomi karena kita ngelihat bahwa dengan adanya vaksin untuk varian baru ini lebih istilahnya lebih menjadi katalis positif ya sehubungan dengan varian si Omicron ini. Gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi Omicron ini bisa menjadi resiko, tapi ternyata di Amerika ini atau di The Fed ya atau si Bank Sentral Amerika ini, walaupun ada isu baru, ini tidak menyebabkan Bank Sentral Amerikanya sendiri menjadi mundur ya. Kalau yang tadi saya mention di depan di awal bahwa Amerika ini lebih agresif sekarang ya dalam taperingnya, dalam menyudahi stimulus dan juga mungkin kenaikan suku bunga. Banyak juga yang berpendapat bahwa varian Omicron ini akan dapat mengganjal plannya The Fed gitu. Tapi kita melihatnya bahwa ini nggak akan bikin The Fed ini mundur dalam era pengetatan kebijakan moneternya. Itu karena memang fokusnya si The Fed ini sekarang bukan lagi pertumbuhan ekonomi, tapi memang untuk menekan inflasi untuk growth-nya jangka panjang. Jadi kalau kita lihat memang dari sisi inflasi, tadi seperti saya katakan di awal, itu semuanya ini data yang rilis, baik itu consumer, baik itu produsen, itu semua di atas target, di kisaran 7%. Bahkan kalau kita lihat dari sisi indikator inflasi apa sih yang dilihat sama The Fed, itu adalah PCE Bapak dan Ibu, itu Personal Consumption Expenditure. Jadi ini mengukur daya beli masyarakat. Nah ini juga naik. Artinya sebenarnya dari sisi demand juga naik, wajar ya, karena dari sisi salaries itu juga naik terus naik ya dari sisi salary seiring juga opening up ekonominya si US gitu. Walaupun kita melihat bahwa kedepannya di 2022 seiring dengan pandemi yang istilahnya mereda, kita melihat bahwa Bloomberg pun berestimasi bahwa inflasi ini akan back to normal atau akan turun gitu. Tapi tetap saja untuk yang sekarang supaya menyelamatkan dari sisi konsumsinya, The Fed ini memang tampaknya harus segera naikin suku bunga. Jadi kalau kita lihat indikator inflasi dengan consumer confidence itu seberapa yakinnya masyarakat buat belanja lah. Seberapa yakinnya masyarakat melihat ekonomi US. Nah ini kalau inflasi tinggi di 2020-2021 ini, kalau inflasinya tinggi yang warna hijau tua, ini terlihat consumer confidence-nya ini turun.
gitu. Jadi ini yang memang dijaga sama si The Fed gitu. Jadi The Fed ini ingin menjaga tingkat konsumsi masyarakatnya ini tetap stay stabil dan lebih baik gitu. Jadi karena kalau misalnya consumption-nya itu terus melemah karena harga-harganya itu naik, akan terjadi unemployment. Nah, ketika terjadi unemployment, ini recovery-nya si US ini akan terhambat. Jadi itu yang mau dijagain sekarang sama The Fed, sehingga kalau kita melihat tapering yang dipercepat itu sudah akan pasti. Estimasi saat ini nih kemungkinan akan doubling pengurangan dari sisi stimulus itu efektif di pertengahan Januari. Nah, ini mungkin selesainya ini akan ada di pertengahan Maret. Jadi 3 bulan lebih awal dari plan The Fed awal-awal ya. Nah, ini resiko pada pasar saham seperti apa? Ini adalah kapan setelah tapering selesai, kapan Fed akan menaikkan suku bunga. Nah, ini akan menjanjikan story yang berbeda Bapak dan Ibu dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Jadi kalau kita melihat dalam jangka pendek, kita pasti akan melihat koreksi Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita lihat efek ke pasar saham, sebenarnya itu tidak negatif dalam jangka menengah. Karena indeks saham itu secara umum itu akan naik dalam periode kenaikan suku bunga. Seperti yang digambarkan di sini. Jadi sebenarnya indeksnya US, ini dilambangkan dengan S&P 500, itu dalam jangka menengah, kita melihat indeks saham itu secara umum ketika periode kenaikan suku bunga, dia malah naik. Bahkan kalau kita lihat secara garis besar, ini ada dari tahun 46, kalau kita lihat 17 tightening atau 17 rate hike, kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed, itu on average atau secara rata-rata dalam 1 tahun S&P 500 itu malah naik di kisaran 5-11%. Gitu. Memang itu kenaikannya itu kalau misalnya secara gradual ya atau secara bertahap itu terbukti jauh lebih positif, naiknya 11%. Dibanding kalau kenaikannya itu lebih agresif. Jadi kalau kita melihat dalam opini kami, lebih cepat pengumuman The Fed kapan naikin suku bunga, itu lebih cepat market, itu dalam tanda kutip itu memfaktorkan atau price in. Sehingga volatility-nya itu akan berkurang dan investor akan balik nih fokus ke fundamentalnya si ekonomi Amerika dan juga ke earnings perusahaan di Amerika. Gitu. Nah, ini kita mungkin akan lihat dimungkinkan besok di waktu Indonesia mungkin sekitar pagi itu kita akan dapat sedikit lebih clear atau lebih jelas mengenai timing kenaikan suku bunga The Fed seiring kan kita ngelihat FOMC di Desember ini sedang berlangsung ya di tanggal 14 sampai 15 Desember. Jadi mungkin kita bisa lebih clear akan timingnya. Jadi kita hanya menunggu timing nih, gitu. Karena koreksi jangka pendek atau pada saat pengumuman yes, tapi kalau kita ngelihat secara jangka menengah, secara jangka panjang, selama histori, itu malah akan menyajikan positif untuk pasar saham di Amerika. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi apalagi kalau jangka panjang, itu tadi jangka menengah ya. Jadi pendeknya itu negatif, menengahnya itu bisa lebih positif, asal kenaikannya gradual atau bertahap, dan dalam jangka panjang kita ngelihatnya bahkan lebih positif gitu. Jadi kalau kita lihat isu Omicron yang sekarang dan tapering itu memang bukan cuman menyajikan volatility ya Bapak Ibu ya. Jadi memang pada saat pengumuman Omicron atau tapering ini US market ini selalu melemah gitu. Tapi juga kalau kita lihat volatility itu bukan tanpa kesempatan atau bukan tanpa opportunity. Jadi kalau kita lihat jangka panjang, kita tahu stimulus infra US itu begitu banyaknya, sekitar 1 triliun US dollar, agenda ekonominya Bapak Presiden Biden. Lalu juga kalau kita lihat debt ceiling juga harusnya tidak menjadi isu karena dari sisi senator sudah ada mention per kemarin bahwa akan menaikkan debt ceiling kurang lebih di 2,5 miliar US dollar. Lalu juga kalau kita lihat ekonomi US ini kalau kita berkaca dengan sekarang ya, ini memang kuatnya ini nyata. Sehingga kita melihat tetap akan menyajikan positif untuk earning perusahaan di Amerika. Dan bahkan menurut beberapa ekonom atau manajer investasi global ya, termasuk juga BNP Paribas Group, itu kita melihat US stocks ini akan terus melanjutkan tren positifnya di 2022 dengan kisaran 11-15% kenaikan. Gitu. Jadi kita melihatnya
tapering, lalu juga kenaikan suku bunga, asal US ekonominya itu positif, itu tidak menyajikan negatif, tapi malah menyajikan positif, sehingga kita melihat volatility yang terjadi sekarang hendaknya dijadikan opportunity untuk investor piling up di US stocks, gitu. Lalu kita masuk ke China, Bapak dan Ibu. Nah, ini China memang agak sedikit rumit ya. Karena kita tahu China ini partner dagang setiap orang, dan kalau China kenapa-napa, mungkin kita juga, Indonesia terutama juga ya, secara spesifik, itu juga akan terkena imbasnya. Isu utama China adalah memang perlambatan ekonomi, which is itu adalah the biggest, sangat-sangat besar. Jadi mungkin selain dikarenakan fokus China sekarang ini lebih mengejar pertumbuhan yang berkualitas, jadi sekarang China ini quality over quantity, Bapak Ibu. Dia punya tagline, presidennya itu adalah common prosperity, kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Berbeda loh sama zaman dulu. Zaman dulu dia ngejar pertumbuhan ekonomi, makanya investment besar-besaran, infrastruktur besar-besaran. Tapi sekarang dia itu lebih memilih quality over quantity. Jadi kualitas dari pertumbuhan ekonominya dia mau jaga, bukan cuma pertumbuhan ekonomi yang double digit. Gitu. Jadi ibarat kata sebenarnya dalam tanda kutip ini perlambatan ekonomi China ini bisa dibilang by design, Bapak dan Ibu. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa zero COVID policy dia, di mana dia masih menutup ekonominya, lalu juga masalah yang terjadi dalam sektor propertinya yaitu masalah hutang, dan juga dari sisi regulasi pemerintahnya terhadap sektor teknologi, terhadap sektor properti yang dimulai sejak akhir tahun lalu, itu menekan pertumbuhan ekonominya lebih dalam. Jadi walaupun sekarang kalau kita lihat nih ya, China ini sekarang ini malah bisa dibilang tuh trade surplusnya gila-gilaan, ekspornya gila-gilaan. Tapi tetap saja kita melihat BNP Paribas juga melihat bahwa China ini dengan trade surplusnya atau ekspor yang gila-gilaan secara jangka panjang ini tidak terlalu membantu. Sekarang ini kan yang terjadi di China ini, oke, perlambatan ekonomi, tapi ekspor dia naik, yuan dia naik, mata uangnya naik, karena ekspornya segitu banyaknya. Yang tadinya mungkin dia ketika ekspor dia maju, dia beli US Treasury, sekarang dia enggak. Sekarang dia piling up di cadangan devisanya. Dan ini sangat-sangat besar. Gitu, dan cadangan devisa sangat-sangat besar gitu. Nah, tapi kita ngelihat positif yang terjadi dalam ekspornya ini tidak akan membantu China secara jangka panjang. Kenapa? Karena satu, porsi ekspornya China terhadap GDP-nya itu seiring berjalannya waktu itu semakin turun. Jadi bobot porsi ekspor terhadap GDP China itu sudah sangat berkurang. Sehingga makanya kenapa kita lihat bahwa apa yang terjadi pada ekspornya yang bagus gitu ya, cadangan devisanya yang oke gitu ya, kita melihat tidak akan membantu secara maksimal untuk perlambatan ekonominya. Maka dari itu kalau kita lihat perhatikan dari sisi pemerintahnya, ini mendorong untuk dia mengubah arah kebijakan moneternya, baik itu moneter maupun fiskal. Mohon maaf, jadi bukan cuma moneter ya, tapi juga fiskal. Ini menjadi lebih longgar di tahun 2022. Contohnya, kayak dia akan memberikan kemudahan kredit untuk sektor properti yang masih healthy, atau perusahaan-perusahaan properti yang masih healthy. Atau juga dia sudah mulai melakukan pemotongan giro wajib minimum. Tadinya dia tidak mau memotong GWM lebih lanjut, karena takut adanya inflasi. Tapi kalau dilihat dia masih menutup ekonominya, kita melihat isu inflasi ini akan lebih stabil ya di China gitu, tidak seperti di developed market. Lalu juga dia menurunkan lending rate-nya untuk sektor pertanian dan bisnis kecil. Tujuannya apa? Tujuannya nolongin, dia kan impor komoditi ya. Dengan harga komoditas yang naik, sebenarnya dia juga lebih tidak diuntungkan kalau dari sisi China. Makanya dia mempermudah lending rate untuk agricultural sector dan small business-nya. Gitu. Jadi kita melihat positifnya dari China untuk di tahun 2022 adalah pemerintahnya dari yang tadinya tightening sejak awal tahun karena COVID dia sudah selesai duluan, dia menjadi easing. Nah, ini yang perlu di-note Bapak dan Ibu. Kalau tahun depan developed market itu sudah tightening di beberapa negara, terutama didahului dengan US, tapi di China ini masih easing atau masih melonggarkan kebijakannya. Jadi ini yang mungkin bisa menjadi poin positif untuk investor pada China market, seperti itu.
Nah, dengan serangkaian kebijakan yang pemerintahnya lakukan, kita merasa kita lebih konstruktif ya, dan lebih positif untuk saham-saham China secara jangka panjang, Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, memang volatility yang ada itu, jadi kita positif dan konstruktif untuk China secara jangka panjang. Jadi volatility yang ada sekarang seiring ketidakpastian regulasi dan bahkan geopolitik US sama China, ya kan? Seiring jadi ini adalah waktu yang terbaik ya untuk nasabah atau untuk investor untuk invest di China. Karena memang kalau kita lihat secara jangka panjang, China itu tidak akan membunuh sektor teknologinya walaupun dia intervensi. Kenapa? Karena memang gini, sektor digital di ekonominya China itu banyaknya itu 38%. Ini di tahun 2020 bobotnya. Jadi menyumbang terbesar GDP-nya China adalah juga salah satunya adalah sektor teknologi. Dan ini lebih besar loh dibanding sektor properti dia yang kurang lebih di 25%. Jadi kita percaya pemerintahnya China tidak mau doesn't want to kill the sector, tapi hanya untuk common prosperity dia punya campaign gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk domestiknya. Jadi dia sudah tidak mau lagi berat sama negara lain, trading partners gitu ya, tapi lebih berat dengan negara lain atau relasinya dengan US, tapi dia mau menguatkan sektor-sektor domestiknya, yaitu teknologinya. Jadi karena sektor teknologi dia sebenarnya cukup besar. Kayak contohnya kita ambil contoh Alibaba ya Bapak dan Ibu ya. Alibaba itu e-commerce terbesar di dunia. Jadi bukan hanya di China, tapi di dunia. Gitu. Jadi dia lebih ingin ya domestic sector dia ini istilahnya ekonomi dia ini akan lebih didrive oleh domestic sector gitu. Bukan lagi baik itu dari consumption, baik itu juga dari bisnis dari sisi perusahaan-perusahaan domestiknya. Jadi bukan lagi dia mau reliance atau ketergantungan dengan negara lain. Jadi ini adalah long term growth dia, di mana dia punya target di tahun 2035 dia akan doubling di ekonomi gitu. Jadi kalau kita lihat tadi China itu pertumbuhan ekonominya diturunkan, sebenarnya gate-nya itu di 5% Bapak dan Ibu. Jadi asal kalau tahun depan pertumbuhan ekonominya China itu di 5% minimum, dia akan on track ya untuk target dia doubling di ekonomi di 2035. Maka dari itu dia ketatin nih serangkaian kebijakan yang fokusnya di supaya importnya bisa disubstitute sama domestiknya, lalu juga consumption upgrading itu juga kuat dari sisi domestik daya beli masyarakat domestiknya, dan juga dari sisi industrial upgrading. Jadi kita ngelihatnya isu yang terjadi pada China sekarang adalah short term pain for long term gain. Seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana dengan Indonesia gitu ya? Kalau kita lihat China ini resikonya cukup besar, tapi juga menyajikan opportunity. US juga kalau kita lihat ada resiko dari sisi tapering, tapi jangka panjang itu juga lebih positif. Nah, Indonesia ini kebalikannya. Kita melihat dalam jangka pendek Indonesia pun very positif. Ya mungkin karena 2021 pun dia sudah lagging ya. Kalau bisa dibilang kalau kita aplikasikan ke marketnya itu lagging dibandingkan yang lain, dibandingkan dengan US, bahkan dibandingkan dengan China untuk yang domestiknya ya, yang listing A-shares ya, atau juga dengan Asia Pasifik bahkan gitu. Jadi memang 2020 Indonesia ini karena mungkin vaksinnya juga lebih lama, baru mulai kencang di kuartal 3, menyajikan di tahun 2021 ini dia agak lagging terhadap peers-nya. Jadi secara jangka pendek, apalagi kalau kita melihat tahun 2022, bahkan dia akan lebih positif duluan gitu dibanding China dan developed market gitu. Nah, spesifik untuk Indo dalam hal isu global, kita melihat ada beberapa katalis positif untuk Indonesia. Yang pertama adalah kita percaya bahwa Indonesia dalam menghadapi tapering the Fed ini adalah less tantrum, atau istilahnya kan ada istilah taper tantrum ya Bapak dan Ibu. Istilahnya demam lah ya, demam ketika Amerika ini mengetatkan kebijakannya. Tapi kita melihat untuk saat ini sangat berbeda dengan efek di 2013 karena didukung oleh makroekonominya yang membaik. Contohnya dari surplus current account-nya. Sebentar.
Contohnya dari surplus current account-nya. Jadi current account kita ini kan memang sudah defisit sudah sejak lama ya. Tapi di tahun 2021 ini sejak kuartal 3 ini current account kita bisa surplus dan diperkirakan akan berlanjut di kuartal 4 karena harga komoditinya itu juga naik. Juga dengan cadangan devisa. Kita melihat cadangan devisa kita dibandingkan tahun 2013 itu 50% lebih baik, 50% lebih kuat dibanding waktu episode taper sebelumnya itu di 2013. Jadi kesemuanya ini akan support kestabilan rupiah yang memang kita melihat rupiah ini biar bagaimanapun ini akan menjadi kunci untuk ketahanan ekonomi dan juga pasar modal. Gitu. Nah, yang kedua dari sisi outflow asing. Kita melihatnya tidak terlalu menjadi resiko karena sejujurnya sejak pandemi ini stimulus-stimulus yang sangat besar yang dikeluarkan oleh Amerika, oleh Eropa, oleh negara maju lah ya, dan juga dari negara Asia lainnya itu sampai dengan semester ini ya, sampai dengan semester 2 2021 itu tidak ada yang mampir ke Indonesia Bapak dan Ibu. Jadi memang Indonesia ini sudah mengalami outflow pada ekuitas maupun obligasi juga di tahun ini. Sebelum semester 2 2021 ya, baru asing mulai masuk lagi. Jadi porsi asing itu sebenarnya sudah sangat berkurang dibandingkan tahun 2013, baik itu di obligasi maupun di saham, sehingga risk atau resiko untuk another outflow atau keluarnya asing kembali itu kita ngelihat nggak akan signifikan. Yang ketiga, kita ngelihat dari sisi inflasi. Ini inflasi kita memang thanks to pemerintah yang sekarang itu kita bisa enjoy dari 2014 memang stabil ya bisa dibilang. Jadi bukan hanya tahun ini sebenarnya. Jadi inflasi kita dari sejak pemerintahan Pak Jokowi itu kita bisa bilang stabil. Nah ini inflasi ini larinya kemana? Adalah support untuk daya beli masyarakat. Jadi kalau tadi Bapak Ibu ingat the Fed itu mati-matian mau kurangin inflasi supaya daya belinya itu tetap stabil ya kan? Karena kalau harga naik ya lama-kelamaan orang nggak sanggup ya beli ya, apalagi dengan suku bunga dia yang tidak menghasilkan gitu untuk deposito, untuk saving gitu kan karena nol ya. Jadi kita ngelihat Indonesia nggak punya isu itu. Jadi daya belinya itu tetap terjaga. Lalu yang keempat, kita ngelihat pasar modal itu secara spesifik itu valuasinya menawarkan valuasi yang lebih murah Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat dari berbagai isu yang tadi saya mention atau yang tadi saya jelaskan dari current account segala macam itu udah checklist positif gitu ya. Bagaimana dengan valuasinya? Kita melihat valuasi Indonesia di tahun 2022 ini menawarkan sangat-sangat menarik dibanding kita ambil contoh global. Jadi valuasi kita ukur dari nilai bukunya perusahaan-perusahaan yang ada di indeks harga saham gabungan itu masih di bawah rata-ratanya 5 tahun. Sedangkan secara global itu memang sudah di atas. Jadi ini kita melihat bahwa Indonesia di 2022 ini bahkan dalam jangka pendek kita melihatnya sangat menarik dan lebih positif dan bisa menawarkan potensi yang lebih ada gitu untuk investasi Bapak dan Ibu. Lalu kita masuk lebih spesifik ke foreign inflow Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita melihat foreign inflow, kita melihatnya ini akan jadi kunci di mana kita berinvestasi. Gitu. Jadi kalau sekarang kita lihat sejak semester 2 ya, kita melihat memang inflow asing itu sangat banyak sehingga sebenarnya kita bisa punya gambaran nih, kita mau invest di mana sih di tahun 2022 gitu. Nah, kenapa inflow asing itu sangat-sangat ada sejak semester 2? Ya, karena kita tahu kita ini negara yang punya exposure komoditas itu sangat-sangat besar. Jadi Indonesia itu sebenarnya secara historical ya Bapak dan Ibu ya, kalau misalnya harga komoditi itu naik, itu foreign inflow itu selalu datang. Jadi ini kalau saya lihat dari tahun, sebentar. Kalau kita lihat dari tahun, bahkan di 2013, di 2014, setiap harga komoditi itu naik, yang warna hijau, ini foreign inflow itu selalu datang ke Indonesia. Jadi ini terlihat banget dari tahun 2013-2014 dan juga dari tahun 2020-2021 ketika harga-harga komoditi itu naik. Nah ini kita melihat ini mendorong pertumbuhan earnings perusahaan
kalau misalnya kalau kita lihat dari sisi komoditi, lalu juga dari sisi asing itu masuk ke Indonesia. Jadi memang secara historis memang selalu inflow asing itu ke pasar saham Indonesia itu selalu meningkat ketika harga komoditi naik. Nah ini memang yang terjadi sekarang. Nah kita memperkirakan bahwa tren harga komoditi ini masih akan berlanjut di 2022 sehingga akan terus menarik inflow asing lebih lanjut ke pasar saham Indonesia. Lalu juga yang kedua, katalis positif yang berhubungan dengan komoditas adalah CPO atau kelapa sawit. Jadi kita melihat komoditi, tren kenaikan harga komoditi ini bukan hanya untuk sektor energi. Jadi kita melihatnya more than that, kita melihatnya lebih besar dari itu. Kita melihatnya lebih ke daya beli masyarakatnya. Kenapa? Jadi gini, kalau di dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia, ternyata yang lebih banyak memiliki itu adalah masyarakat atau petani-petani kecil, Bapak dan Ibu. Jadi CPO plantation, perkebunan CPO yang ada di Indonesia itu bukan dimiliki oleh perusahaan sebagian besar, tapi oleh petani kecil. Nah ini yang kita melihat bahwa harga CPO yang sekarang memang naik, ini akan cenderung mendongkrak pendapatan dan juga dari sisi belanja ke depannya untuk masyarakat kecil tersebut. Jadi CPO itu kan naiknya tahun ini ya tahun 2020 agak sedikit naik, lalu tahun 2021 juga naik. Nah ini kan akan meningkatkan tabungan mereka di 2021. Sudah pasti akan ke-reflect di data-data tahun 2022. Gitu. Jadi kita akan melihat bahwa purchasing power di tahun 2022 ini akan positif seiring juga dengan kenaikan harga-harga komoditi. Nah biasanya memang kalau harga komoditas itu naik, biasanya yang diuntungkan adalah sektor retail, consumer, dan juga dari sisi otomotif related sector. Jadi maka dari itu nggak heran kalau kita melihat dari sisi ini ya sektor rotasi yang terjadi ya Bapak dan Ibu di indeks harga saham gabungan semester 1 ke semester 2 itu sangat jauh berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa di semester 1 di 2021 semua saham-saham yang berlabel tanda kutip itu old economy, baik itu ya old economy lah ya. Nah, ini agak under pressure. Termasuk energi. Walaupun pada saat itu harga komoditas dunia itu naik. Ya sebagian besar karena 2020 sektor energi sudah naik, itu yang pertama. Yang kedua tidak bisa dipungkiri adanya sektor baru yaitu sektor teknologi. Gitu. Jadi waktu semester 1, waktu Indonesia ini kan istilahnya vaksinnya juga belum terlihat cepat dan juga dari sisi makro juga belum terlihat, itu yang menang adalah dalam tanda kutip new economy sector. Tapi apa yang terjadi di semester 2 2021? Tadi ya, percepatan vaksin di kuartal 3 karena account surplus ya di kuartal 3. Lalu juga kalau kita lihat PPKM level 3 akan kelihatan data bagusnya itu ketika PPKM-nya dilepas, which is itu di kuartal 4. Nah, inflow asing juga masuknya di kurang lebih di semester 2 2021. Sehingga di semester 2 2021 itu terjadi rotasi dari new economy sector ke dalam tanda kutip itu old economy names. Jadi ini yang naik ini kayak sektor energi, financial banking. Nah, kalau kita lihat secara histori ya, balik lagi ke tahun 2013 The Fed, itu S&P 500 dan juga GCI 2013-2014 itu rally dan di-lead oleh siapa? Oleh sektor finansial. Gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini cenderungnya kalau kita mau invest memanfaatkan window dressing atau juga positifnya Indonesia seperti yang tadi saya sebutkan untuk 2022, kita lebih suggest, lebih percaya untuk Bapak dan Ibu invest di big caps untuk di tahun 2022. Gitu. Karena fase ekonomi Indonesia yang sedang dalam early recovery itu menyatakan bahwa yang akan naik adalah saham-saham defensif atau saham-saham big cap yang memang berlabel dalam tanda kutip old economy names gitu. Nah, dari BNP Paribas sendiri kita punya fund fokus yang memang fokusnya di big caps dan juga sesuai nih sama tema Indonesia ke depannya, yaitu green economy. Jadi kalau Bapak dan Ibu aware, green economy ini akan menjadi tema tahun 2022 di mana semua negara global termasuk China ini sedang menggalakkan yang namanya pengurangan karbon emisi. Maka dari itu kalau kita lihat
coal sebagai substitute dari si energi itu naik ya. Jadi orang-orang sekarang atau perusahaan itu fokus pada renewable energy lah, energi terbaru. Nah ini kita punya reksadana yang memang dari sisi renewable energy atau dari sisi green economy itu dapat, dari sisi big caps-nya untuk menyongsong 2022 juga dapat, yaitu dengan BNP Paribas Serikahati. Jadi kalau kita lihat performance-nya last 6 months atau di semester kedua, ini mencatatkan pertumbuhan 17% Bapak dan Ibu. Nah, fokusnya di BNP Paribas Serikahati ini adalah sektor terbesarnya adalah sektor finansial, which is itu dia bobotnya itu sekitar 52-53%. Nah, selebihnya dia ada dari sisi energi, lalu juga ada dari sisi consumer gitu ya, lalu juga ada dari sisi constructionnya untuk yang di toll roads gitu ya, lalu juga ada dari sisi healthcare. Tapi intinya adalah big caps, yaitu saham-saham yang sangat-sangat liquid, gitu kan, yang memang fokusnya juga ke green economy. Jadi kita melihat nggak heran bahwa kita BNP Paribas Serikahati kita itu bisa leading atau bisa outperform dari indeks harga saham gabungan. Dan di BNP Paribas sendiri kita lebih suka untuk investor itu lebih diversifikasi Bapak dan Ibu. Diversifikasi dalam hal juga dari sisi reksadana. Kenapa? Karena kita menciptakan reksadana, beberapa macam reksadana itu pasti dengan strategi yang berbeda-beda. Jadi kalau BNP Paribas Serikahati itu besar oleh sektor finansial, kita mungkin mau mencampurkan di tahun 2022 dengan tema new economy. Di mana kalau kita lihat new economy bukan dilupakan ya di tahun depan, karena kalau kita lihat ada beberapa sektor teknologi yang akan listing di tahun depan seperti GoTo atau mungkin Traveloka, banyak gitu. Nah itu Bapak dan Ibu bisa maximize di BNP Paribas Pesona, karena BNP Paribas Pesona kita ini adalah sifatnya all cap, saham menengah kecil, lalu juga yang bertema new economy related. Contohnya di sektor finansialnya. Kalau di BNP Serikahati itu semuanya buku 3, buku 4, atau lebih banyak SOI atau BUMN, tapi untuk di BNP Paribas Pesona, kita punya digital banks included. Gitu. Jadi intinya menggabungkan antara BNP Paribas Serikahati dan BNP Paribas Pesona, kita berharap untuk tahun 2022 Bapak dan Ibu bisa bisa ngambil momentum new economy sama green economy-nya juga, dan juga dari sisi old economy-nya gitu Bapak dan Ibu. Untuk yang USD sendiri, kita masih berpegangan pada developed market untuk sementara ini, untuk secara majority atau secara intinya. Jadi kalau kita lihat tadi US memang punya resiko dari sisi inflasi, tapi kita percaya inflasi dalam keadaan ekonomi Amerika yang sangat baik itu tidak akan menyebabkan stock marketnya itu turun. Mungkin saya akan sedikit cepetin dari sisi ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ada sedikit gambaran bahwa, nah, stocks itu proven positif kalau misalnya ekonomi background itu mendukung. Jadi kalau kita lihat di Amerika tahun 77, tahun 78, tahun 79, itu Fed-nya naikin suku bunga, US Treasury-nya juga naik, imbal hasilnya, lalu juga inflasinya juga naik, ada di 11% Bapak dan Ibu, tapi kalau kita ngelihat marketnya, itu malah menyajikan positif. Teknologi sektornya naik 54%, S&P 500-nya naik kurang lebih 0,5%. Gitu dari tahun 76 ke 79. Jadi teknologi sektornya memang lebih leading. Nah, jadi kita melihat bahwa stocks itu tidak akan menyajikan negatif di saat inflasi tinggi kalau ekonominya itu justified atau kalau ekonominya itu positif. Jadi hanya very short term. Baik juga di tahun 2017 dan di 2018 Bapak dan Ibu. Inflasinya itu di atas target the Fed ya, targetnya 2%. Lalu juga kalau kita lihat USD-nya itu naik dari 2,4 ke 2,7 dan Fed-nya juga naikin suku bunga. S&P 500-nya naik 12%, Nasdaq-nya naik 23%. Gitu. Jadi memang tergantung background ekonominya seperti apa. Jadi itu baru menyajikan negatif ya untuk pasar modal. Tapi kalau misalnya ekonominya positif, kita melihatnya itu tidak menyajikan long term negativity atau penurunan secara jangka panjang.
Nah, ini contoh bahwa stoknya itu atau saham itu under pressure atau kena tekanan kalau ekonominya itu melemah. Gitu. Ini di tahun 70-an juga, jadi Fed-nya naikin suku bunga, inflasinya naik, tapi GDP-nya atau pertumbuhan ekonominya minus. Nah, ini memang stoknya memang negatif. Gitu. Mungkin saya sudahi sampai sini, Manuel, untuk sesi Q&A. Oke, Sylvie, thank you pemaparannya. Oke, ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung diketikkan ya di kolom Q&A ya, terutama mungkin terkait market ataupun event produknya dari BNP Paribas sendiri ya. Jadi juga bisa ditanyakan. Oke, mungkin sebelumnya saya coba tanya ya, kan mungkin ini nanti malam nih kan ceritanya krusial sekali karena ada informasi mengenai isu tapering ya. Tadi sempat disampaikan kalau ekspektasinya akan ada kenaikan ya, taperingnya dipercepat dan suku bunganya mungkin juga bisa lebih cepat daripada sebelumnya. Nah, mungkin tadi sudah juga diulas ya, kalau memang sebenarnya secara risiko bisa dibilang lebih minim ya untuk jangka yang lebih panjang. Nah, tapi kalau untuk jangka pendek kira-kira gimana nih? Apakah marketnya yang kemarin sempat turun ya, sempat indeksnya turun itu sudah mempresin ke sana atau mungkin masih bisa expect penurunan lanjutan, terutama ini kan bulan Desember yang katanya window dressing ya, bulan-bulan yang cenderung naik. Nah, kalau dari BNB gimana tuh pandangannya? Apakah masih bisa punya potensi? Untuk Indonesia market ya, Manuel? Ya, Indonesia market ya. Iya, benar. Jadi sih kita ngelihatnya gini ya, estimasi sekarang itu akan kenaikan suku bunga adalah di Mei 2022. Itu estimasi baik dari Bloomberg atau analis lah ya. Bahkan market sebenarnya itu antara Mei atau Juni 2022, tapi market itu bahkan lebih hawkish, dia akan bilang di Mei 2022. Jadi kita ngelihatnya kalau nanti besok pagi, sebenarnya hari ini sih keluarnya, cuman kan karena perbedaan waktu ya. Cuman jadi kalau besok pagi itu lebih hawkish lagi atau lebih cepat daripada Mei 2022, kita melihat sih pasti akan ada negatif ke pasar saham Indonesia ya, gitu. Cuman ya again jangka pendek, karena kita ngelihatnya window dressing itu memang juga cukup memberikan pengaruh lumayan besar. Jadi window dressing itu kan kita invest di akhir November sebenarnya, jadi bukan sekarang juga, Manuel. Akhir November kita ngambilnya di Desember, itu window dressing gitu kan. Tujuannya apa sih? Biasa gini-gini. Stock market itu kan biasa di bulan Desember tuh sepi ya tradingnya ya. Trading desk-nya tuh sepi karena banyak yang libur. Jadi fund manager biasanya beliin big caps tuh. Nah, itu kan karena stock marketnya sepi, jadi lebih gampang ke katrol gitu. Tapi kalau kita ngelihat window dressing sekarang, Manuel, ini susah untuk dikatakan ya bahwa yang bikin naik itu retail investor atau memang fund manager punya kebutuhan untuk window dressing gitu. Jadi kita ngelihatnya sekarang retail investor juga sangat-sangat berperan penting ya. Jadi it's hard to tell gitu, tapi kita ngelihatnya fenomena window dressing pun akan selalu kejadian termasuk di tahun ini gitu. Jadi kalau misalnya tidak lebih hawkish daripada Mei 2022 kenaikan suku bunga dan juga asumsi dari penyudahan penyudahan tapering itu di Maret 2022, kita ngelihatnya impact-nya akan less significant to negatif ke Indonesia market juga. Tadi kan dikatakan ya bahwa estimasinya itu tapering itu selesai di Maret, kenaikan suku bunganya di Mei 2022. Nah, kalau tidak lebih cepat dari itu sih kita ngelihatnya udah ke price in ya, atau udah kefaktorkan. Seperti itu. Oke, ya. Maksudnya mungkin kalau dari BNP sendiri, kalau yang reksadana yang aktif ya, yang bukan indeks seperti Serikati, sekarang ini lebih cenderung kumpulin cash atau malah belanja nih di situasi sekarang dari porsi bobotnya? Nah, kita punya Pesona itu cash-nya itu ada di kisaran 5% aja gitu. Jadi memang kita juga sudah menyongsong ya. Nah, yang tadi saya bilang window dressing itu kita mulai investnya tuh di akhir November. Jadi kita sudah lumayan full full strength gitu ya. Gitu. Kita cash kurang lebih di sekitar 5-7% across kita punya active fund. Gitu, baik itu Pesona dan yang lainnya gitu.
Oke, berarti stance-nya masih optimis ya, Optimis. terlepas ada isu percepatan tapering ya. Oke, Iya, benar. ya, oke. Kalau sektor tadi kan sempat disampaikan kalau untuk tahun depan lebih orientasi ke big cap yang lebih old economy. Nah, kalau sektornya Ya. specifically ke arah mana? Apakah masih Nah, tinggi atau gimana? ya, kita suka infra related gitu karena juga seiring kalau tadi kalau saya belum nyenggol soal infra budget ya. Jadi infra budget itu di tahun 2022 karena mungkin juga ke pending ya di 2 tahun sebelumnya. Bisa dibilang di APBN 2022 tuh infra budget tuh the third the highest. Jadi adalah belanja-belanja pemerintah apa. Nah, infra ini the third highest gitu. Dan juga kalau kita lihat dari sisi project-project ya seperti dari penyertaan modal terbatas itu juga akan inject liquidity untuk BUMN itu di tahun 2022 supaya jalan project-projectnya. Jadi ini kita melihat akan menguntungkan dari sisi sektor construction dan juga dari sisi semen dan juga telco operators gitu. Jadi kita memang fokus di kita fokus di infra related. Lalu juga kita fokus di financial. Financialnya ini kalau untuk Pesona itu termasuk digital banks di dalamnya, bukan cuma buku 3 dan buku 4 untuk memanfaatkan momentum digital atau new economy. Lalu juga kita fokus di consumers. Nah, consumers ini memang sedikit unik ya. Jadi kalau Manuel atau Bapak dan Ibu aware, sebenarnya digital related itu bukan cuma yang tergabung dalam IDX Tech. Setuju gak Manuel? Setuju ya. Jadi kayak ada consumer yang memang fokusnya ke e-commerce, itu juga kita bisa bilang itu tech related. Nah kayak contohnya consumer, kita juga ada yang tech related, contohnya kita invest di Alvaria, seperti itu ya. Istilahnya dia mungkin lebih akan ke Shopee e-commerce, semacam seperti itu. Jadi maka dari itu kita tadi saya sempat mention bahwa Pesona ini bisa kita pakai untuk mengimbangi Serikahati, which is Serikahati itu bisa lebih old economy, Pesonanya itu bisa menyajikan new economy, seperti itu Manuel, gitu. Jadi lebih pas. Lalu juga ada healthcare ya di BNP Paribas Pesona, tapi healthcare kita lebih ke hospitals kalau untuk di Pesona. Oke. Ya, yang menarik sebenarnya consumer ya. Kalau consumernya tadi lebih ke yang ada tech ya, karena sebenarnya consumer ini kan yang old economy juga kayaknya sentimennya masih nggak terlalu positif ya. Iya benar. Susah ini. Consumer old economy agak-agak susah ya, karena secara story ada opening up ekonomi segala macam, tapi dengan harga komoditi yang naik, bikin cost-nya sedikit naik ya dari sisi packaging segala macam. Nah, tapi yet to be seen kalau kita ngelihatnya consumer ini mungkin juga akan kelihatan positifnya itu di kuartal 1 2022 saat pembacaan data-data ekonomi di kuartal 4. Karena kan susah ya kalau untuk tahun ini kan PPKM kan kemarin di kuartal 3. Oke. Ini ya, thank you, Silvi. Oke, dari Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan di chat room, bisa diketikkan. Oke, kalau untuk ini obligasi, mungkin tadi belum terlalu banyak disinggung nih, Silvi. Nah, kalau untuk obligasi gimana view-nya? Masih optimiskah dengan tahun depan dan apakah punya view suku bunga akan naik nih dari Bank Indonesia terutama? Iya benar sekali Manuel, banyak juga ya yang bilang kalau suku bunga ini akan naik ya. Mungkin kalau kita melihatnya tergantung dari sisi inflasi ya gitu. Jadi kalau harusnya sih di 2023 inflasi Indonesia juga pasti akan lebih naik sedikit ya. Nah, untuk view dari sisi obligasi itu kita sebenarnya lebih neutral gitu. Neutral dalam artian kita tahu obligasi Indonesia itu is very strong supported dari burden sharing ya. Istilahnya BI itu akan always jadi standby buyer, itu pertama. Yang kedua, selama credit growth itu belum bertumbuh ya, kita merasa bahwa obligasi kita tetap akan disupport lebih banyak oleh domestic banks. Jadi kalau yang kejadian di tahun 2020 nih Manuel ya, bukan cuma BI yang mendongkrak stabilitas harga obligasi di tahun 2021, tapi juga bank-bank yang nggak bisa nyalurin kredit karena pandemi. Nah itu dia piling up itu semua di bondsnya pemerintah. Nah ini menurut kita tetap akan berlanjut di 2021 ya. Cuman mungkin dengan
opening up ekonomi, segala macam inflasi mungkin naik, dan juga kita ngelihat on the short term, kita percaya rupiah ini mungkin bisa, kita nggak bisa menjanjikan rupiah itu dalam short term ya, itu lebih tidak bervolatility ya. Nah, tapi dalam jangka panjang kita ngelihatnya itu bisa stabil gitu ya, karena serangkaian global issue terhadap rupiah gitu. Jadi kita ngelihatnya akan lebih neutral ke obligasi gitu ya. Dan kenaikan suku bunga kalaupun terjadi mungkin kita lebih punya view akan ada di kuartal akhir 2022 atau 2023 gitu. Oke. Ya, ya. Tapi untuk yield-nya sendiri ada view nggak ke arah berapa? Yield-nya itu untuk tahun 2022 ya, kita melihat di kisaran 6,3 atau 6,4 untuk tahun 2022. Yang 10 tahun ya. Jadi masih cukup bagus nih, karena masih di kisaran saat ini ya, sekarang kan ada di 6,33. Iya, benar. Jadi memang kira-kira lebih masih cenderung stabil ya? Iya. Oke. Tadi alasannya karena skema burden sharing ya, yang masih lumayan dominan ya di Indonesia. Iya, dari kemarin saya baca juga kayaknya masih akan dilanjutkan di tahun depan sih memang. Benar. Dan domestic banks-nya juga beliinnya banyak juga sih. Jadi bahkan mungkin bisa lebih banyak gitu. Ya, liquidity-nya juga lagi banyak banget kan. Iya. Nah, asing sendiri juga sebenarnya di bonds itu terus turun ya. Udah kisaran 22% gitu porsinya. Gitu. Jadi mungkin udah yang emang yang udah long term punya investor gitu asingnya gitu. Ya. Jadi untuk short term mereka jauh lebih banyak keluar, mungkin lebih kecil ya harusnya ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu saya cek sih belum ada pertanyaan lagi. Kelihatannya sih so far karena waktunya juga udah jam lewat ya, udah lewat 15 menit. Saya pikir sih cukup Sylvie untuk ulasan update-nya. Nanti kalau memang dari Bapak Ibu ada pertanyaan bisa ditanyakan juga ke kami melalui rekan-rekan advisor ya, itu nanti akan kita juga sampaikan. Oke Sylvie, sebelum kita tutup ada lagi yang mau disampaikan nih? Sudah nggak ada Manuel. Thank you. Sudah cukup ya. Oke, ya udah baik. Terima kasih buat Bapak Ibu semua dan rekan-rekan advisor yang juga udah ikut di acara sore hari. Sampai ketemu di acara berikutnya ya. Selamat sore semuanya. Thank you. Selamat sore. Thank you Manuel dan nasabah mau duit. Ya, bye.